Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer untuk kita semuanya. Salam ternak puyuh untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menemukan cara-cara terbaru mungkin ya. Semuanya perlu diuji, semuanya perlu dikembangkan, semuanya perlu dipelajari, semuanya perlu dicobalah. Kita namanya ternak puyuh itu kan eh, ada beberapa PR yang berat untuk kita. Apa sih Pak PR berat untuk para peternak? Ya, PR berat untuk para peternak itu kalau bisa kita mensiasati pakan. Artinya PR terberat untuk para peternak itu kan di pakan ya. Pakan yang mungkin harganya itu kalau kita hitung-hitungkan, kita krus kan dengan harga telur konsumsi, itu ketemunya tipis. Itu ketemunya dikit gitu loh. Nah, ini adalah PR terberat sih sebenarnya untuk para peternak yang ada di seluruh Nusantara. Karena ya bahan bakunya untuk pembuatan pakan pabrikan itu mungkin ya mereka juga kan apa ya? Mungkin barang-barangnya ya naik semuanya gitu loh. Jadi untuk menyeimbangkan kita itu agak berat memang di situ. Nah, banyaknya kendala di situ itulah yang membuat peternak ini ya kalau yang sudah terbiasa sih mungkin itu sudah biasa Pak kalau untuk masalah pakan. Ya, bagi yang sudah menemukan siasat itu. Temukan triknya di situ baru ada kenyamanan untuk peternak. Karena apa? Kalau kita terlalu mengandalkan pakan pabrikan, memang eh, itu tipis ketemunya kawan. Tipis ketemunya. Kalau kita mengandalkan pakan pabrikan hanya untuk bertahan itu kita tidak lama mungkin ternak kalau kita tidak cepat mensiasati untuk mencari alternatif lain ataupun mungkin mengoplos pakan gitu. Nah, kemudian ya banyak sih kawan-kawan itu yang mengoplos pakan berhasil. Itu ya banyak. Dari pakan jadi terus ditambahi lagi mungkin dengan eh, dedak ya, bekatul, terus kemudian ada juga ampas tahu, ada juga ampas kelapa, ada juga kepala ikan teri itu digiling tuh, ada juga yang berlomba-lomba seperti itu. Tetapi semuanya itu kan tidak terlepas dari perhitungan protein puyuh gitu. Kalau kita penghitungan kita salah, ya salah, bubrah kita ada di situ. Makanya sering saya sarankan kalau untuk rekan-rekan itu kalau mau ternak ya sedikit dulu lah. Terus kemudian bagaimana cara kita mencari akal untuk pakan agar supaya kita bisa menekan angka modal, agar supaya kita bisa menemukan keuntungan di situ. Banyak di video saya itu dari kawan-kawan yang sudah mencoba mengaduk pakan, mensiasati pakan, terus ada kelemahan ya. Ya kita ini orang awam, kita ini orang gimana ya? Sekolah kita kan arahnya kan nggak ke situ. Jadi kalau untuk menimbang protein itu kan hanya mencari contekan. Artinya kita mencari mungkin di YouTube, artikel YouTube. Kalau dedak proteinnya berapa? Kalau sudah difermentasi berapa? Terus kemudian kalau ampas kelapa berapa? Itu kan memang kita sekolahnya kan arahnya nggak ke situ gitu. Jadi kita hanya belajar sama-sama belajar meraba dan berkemungkinan kita pun belajar itu kan otodidak ataupun mungkin kita dengan tanya dengan kawan yang sudah pernah mungkin mengalami hal seperti itu gitu. Tapi juga terkadang kita tanya dengan kawan juga ya kalau kawan itu ilmunya tersembunyi pelit ya sudah dia nggak mau kasih lagi. Nah itu yang dari situ yang kita perlu kita pelajari untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kebersamaan. Ya kalau saya sih mungkin ada yang bilang Pak Edi aja pakai pakan murni, ya kan saya beda Pak. Saya beda Pak. Saya menggunakan pakan murni memang, tapi kan saya jual tetas semua. Terus kemudian saya ke pembibitan. Jadi agak ada keuntungan lumayan di situ gitu loh. Nah,
saya pengennya kayak Pak Edi aja dah terjun ke pembibitan, ya silahkan, monggo. Cuman bukan hal yang gampang kita mau terjun ke situ. Nah, PR terberatnya lagi ya dari awal lagi. PR terberat untuk kita apa ya? PR yang terberat itu ya kita dipakan, Pak, sebenarnya. Begitu awal mungkin PR kita kalau untuk peternak awal itu PR kita yang terberat mikir gimana caranya jual telur. Kemana caranya kita jual telur. Setelah PR itu terselesaikan, tidak ada lagi PR untuk kita, pekerjaan rumah untuk kita. Telur lancar. PR yang kedua muncul, gimana caranya ngakali pakan. Gitu. Kebanyakan kan di situ. Gimana kita caranya kita mengakali pakan agar supaya kita bisa menekan angka modal lagi. Tapi kalaupun memang kita menggunakan pakan murni, terus kemudian kita ternaknya di atas 1.000, saya rasa ketemu. Perhitungannya ketemu gitu. Cuman memang ya sampai saat ini PR terberat untuk kita ya masalah pakan, bukan lain lagi. Masalah pakan ngedrop ya. Kalau kita ngoplos pakan juga ya kita perlu hati-hati. Misalkan hari ini kita ngoplos dengan oplosan yang seperti biasa, ada bekatul kah, ada jagung kah di situ. Tiba-tiba yang kita beli dedak ini nggak bagus. Nah, itu berpengaruh juga, kawan. Itu nanti hasilnya berpengaruh juga. Kenapa berpengaruh ya? Karena hasil dedaknya nggak bagus gitu. Mungkinkah dedak itu kelamaan numpuk di gudang? Bisa juga. Terus kemudian dedak itu mungkin memang nggak bagus, bisa juga. Banyak PR-nya kalau untuk ternak puyuh itu. Ya kalau untuk ternak paling awal, paling utama, paling yang menjadi momok di antara kita semuanya peternak, ya itu yang jelas PR terberat kita adalah di pakan, kawan. Berat PR kita untuk dipakan. Jadi kalau untuk yang lain-lain mungkin bisalah kita selesaikan. Tetapi PR yang terberat untuk peternak yaitu tadi, pakan. Itulah yang terberat. Apapun itu, semuanya peternak mengalami. Mungkin yang ternak ikan, mungkin yang ternak ayam, mungkin yang bebek, mungkin yang semuanya lah. Itu PR yang terberat untuk kita memang itu dipakan. Yang dimana peternak cerdas bisa mengakali pakan, kemudian dia sukses, berhasil. Ya, nah saran dari saya, kalau saran saya, yuk sama-sama kita belajar mencari alternatif lain. Karena apa? Di setiap daerah itu adalah kendalanya beda-beda. Di setiap daerah kendalanya beda, kemudian permasalahannya berbeda, kemudian tata caranya berbeda, bahan bakunya pun macam-macam. Ada yang onggok, ataupun mungkin ada yang polar, ataupun mungkin tepung ikan, ataupun mungkin dedak, ataupun mungkin ampas tahu, ampas kelapa, itu bermacam-macam di situ. Silahkan saja perhitungkan. Ya perhitungkan semuanya, cara menghitungnya gimana, terus cara ngoplosnya seperti apa. Nah, itu kita perhitungkan di situ agar supaya kita tidak terlalu dalam untuk menghadapi kenyataan ya. Jadi rekan-rekanku, PR terberat kita memang di situ adalah pakan. Jadi kalau untuk pakan bisa mengakali, terus kemudian kita berharap juga mungkin mudah-mudahan pakan pabrikan tetap turun ya. Jadi kita peternak ini bisa menikmati hasil, karena ya setidaknya pakan turun, telur tidak turun. Nah, itulah harapan kita. Tetapi kan hari-hari itu kan grafik untuk kita bisnis di kandang puyuh, di telur puyuh ini kan naik turun. Bukan data terus, enggak. Tetap naik turun. Ada masanya seperti itu, ada masanya seperti ini. Ya, mungkin hanya itu rekan-rekanku, ya sedikit keluhan dari kita para peternak untuk PR kita yang terberat, pekerjaan rumah kita untuk memikirkan bagaimana caranya kita bisa mengakali pakan. Tetapi ya tetap hati-hati, jangan sampai kita mengakali pakan di situ terlena, terus nanti misalkan dedak ini kita tambah, wah masih bagus. Besok kita tambah lagi, masih bagus. Besok kita tambah lagi, tahu-tahu drop. Nah, itu nanti khawatirnya kita di situ. Jangan terlena, kawan ya. Keuntungan sedikit kalau kita syukuri, kita kumpulin, ya lama-lama nanti menjadi banyak.
Ya, kawan-kawan ya, semuanya seperti itu. Kita tetap sabar, ikhlas, jalani. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Ya, mungkin hanya itu. Kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Jangan lupa tersenyumlah untuk para peternak puyuh. Ya, mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah, ada solusi untuk kedepannya untuk kita semuanya. Ya, tetap jangan ragu, jangan malu. Pastikan langkahmu bersama Puyuh Petelur Nusantara. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf, tetap semangat. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.